Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan family center care, traumatic care, morbiditas dan mortalitas, kemudian tren isu keperawatan anak untuk di mata kuliah keperawatan anak. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu ya terkait dengan bagaimana paradigma keperawatan anak. Mungkin teman-teman semua sudah tahu terkait dengan paradigma keperawatan secara umum begitu ya. Hampir sama begitu, tetapi nanti mungkin ada kekhasan, kekhususan begitu ya dalam penjelasan di masing-masing item di dalam paradigma keperawatan. Jika paradigma keperawatan secara umum itu kan terdiri dari manusia, kemudian sehat sakit, kemudian perawat, keperawatan begitu ya, kemudian bagaimana lingkungan, di mana keempat ini saling mempengaruhi satu sama lain begitu ya. Tapi jika di keperawatan anak begitu ya, paradigmanya manusia di sini tentu dikhususkan kepada anak ya, di mana anak ini gitu ya kita lihat secara holistik, secara keseluruhan gitu ya, menyeluruh. Artinya anak ini bukanlah miniatur orang dewasa, jadi betul-betul individu yang unik, individu yang memiliki keunikan itu tadi ya. Jadi bukan karena badannya kecil lalu miniaturnya orang dewasa, itu tidak gitu ya. Kemudian dari manusia ini atau anak di sini ya, kita fokuskan pada anak gitu, ini akan mengalami rentang sehat dan sakit gitu ya, mulai dari sehat dan sakit, di mana kita sebagai perawat posisinya itu ada di sini, di mana seorang perawat ini ya berpengaruh langsung begitu ya terhadap sehat dan sakit. Kemudian yang kita lakukan perawatannya adalah kepada anak-anak itu sendiri, di mana anak-anak sehat sakit kemudian keperawatan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi keempat item ini itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Contohnya seperti ini, dari rentang sehat sampai sakit itu ya dipengaruhi oleh lingkungan begitu. Kemudian keperawatan juga saling dipengaruhi dan mempengaruhi gitu ya. Ini panahnya dipengaruhi dan mempengaruhi sehat sakit, kemudian lingkungan itu sendiri gitu ya. Kemudian secara langsung perawat juga merawat seorang anak begitu ya. Jadi ini adalah gambaran sederhana di mana paradigma keperawatan pada anak, di mana dipengaruhi dari rentang sehat sampai sakit anak begitu ya. Jadi mulai dari anak itu usia 0 sampai 18 tahun, sehingga sebagai seorang perawat anak itu ya merawat anak dari 0 sampai 18 tahun gitu ya, baik anak sehat maupun anak sakit ya, bahkan sampai mengantarkan ke kematiannya begitu ya kalau perawat anak gitu. Kemudian rentang sehat ini di sini mungkin juga ya termasuk dari memaintain atau optimalisasi tumbuh kembang, itu ada di poin sehat begitu ya, sampai rentang nanti sakit kita juga berperan sebagai seorang perawat. Itu rentang sehat sakit gitu ya. Nah, prinsip keperawatan anak tadi sudah saya bahas di awal, bahwa anak itu bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi sebagai individu yang unik begitu ya. Kemudian anak ini sebagai individu yang unik itu mempunyai kebutuhan gitu ya, mempunyai kebutuhan di setiap rentang usia itu berbeda, di tahap perkembangannya itu berbeda. Nah, jadi nanti teman-teman akan belajar tumbuh kembang begitu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu tentu berbeda, dari anak yang usia 0 sampai 3 bulan misalnya, baru lahir begitu ya. Itu tahap pertama, biasanya mulai bisa mengangkat kepala 45 derajat, kemudian mulai bisa melihat kanan dan kiri, kemudian penglihatannya itu belum jauh begitu ya, baru 40 cm begitu. Kemudian warna yang bisa dilihat itu misalnya baru warna-warna merah, putih, dan hitam gitu ya. Tapi akan berbeda lagi nanti di usia 6 sampai 9 bulan misalnya. Oh, sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa merangkak, sudah mulai bisa rambatan gitu ya, sampai akhirnya 9 sampai 12 begitu ya, mulai bisa berjalan. Nah, sampai usia 18 bulan itu sudah bisa berjalan sendiri secara tegak, secara mandiri begitu ya. Jadi itu beberapa contoh perkembangan begitu ya, yang membutuhkan kebutuhan masing-masing itu berbeda gitu. Jadi contohnya misalnya
kebutuhan anak di usia 0 sampai 6 bulan begitu ya, misalnya terkait kebutuhan nutrisi, tentu dia ASI eksklusif. Akan berbeda ketika sudah 6 bulan, dia membutuhkan nutrisi tidak hanya dari ASI tetapi dari MPASI. Itu contoh dari kebutuhan dari segi nutrisi. Kebutuhan lain dari kebutuhan emosional pun pasti akan berbeda. Kemudian kebutuhan yang terkait dengan perkembangannya itu pasti saling berhubungan begitu ya. Jadi kebutuhan dan perkembangan ini saling berkaitan. Artinya setiap tahap perkembangan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sampai nanti usianya 18 tahun begitu. Kemudian pelayanan keperawatan anak itu berorientasi pada upaya pencegahan penyakit. Ya, jadi tadi kan sebenarnya pada rentang sehat dan sakit begitu ya, tapi upaya keperawatan anak atau pelayanan keperawatan anak itu orientasinya pada pencegahan penyakit. Jadi kita sebagai seorang perawat begitu ya, kalau bisa itu sebelum terjadi penyakit begitu ya, karena anak-anak itu kan generasi bangsa gitu ya, penerus generasi bangsa. Jadi kita harus bisa melakukan upaya pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi penyakit. Nah, pencegahan itu bisa dimulai dari pada saat ibu hamil. Jadi sedang di dalam kandungan itu sudah bisa kita berikan intervensi sebagai upaya pencegahan penyakit gitu ya. Atau ketika anak sudah lahir di golden period anak. Golden period anak gitu ya, hari pertama kehidupan begitu, 0 sampai mulai dari pembuahan ya sampai 2 tahun, itulah golden period anak begitu ya. Jadi tahap-tahap tumbuh dan kembangnya itu ada di golden period itu. Maka kalau bisa di situ kita berikan stimulasi yang sesuai usia, kemudian kita berikan pencegahan ya, kita berikan deteksi dini begitu ya, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan beresiko terhadap suatu penyakit tertentu, maka sudah dilakukan intervensi sedini mungkin. Harapannya tidak sampai terjadi suatu penyakit, ataupun kalau misalnya sudah ada penyakit bawaan itu bisa dilakukan pencegahan tersier, artinya tidak sampai komplikasi ke yang lainnya begitu. Kenapa sih harus kita berfokus begitu ya, pelayanan kesehatan anak itu harus berfokus pada upaya pencegahan penyakit. Yang pertama yaitu tadi, anak sebagai penerus generasi bangsa gitu ya, sehingga kita wajib gitu ya sebagai seorang perawat itu menurunkan angka kesakitan dan kematian. Dengan apa? Ya dengan upaya pencegahan gitu. Kemudian keperawatan anak ini disiplin ilmu kesehatan yang fokusnya pada kesejahteraan anak. Kemudian praktik keperawatan anak ini mencakup kontrak dengan anak dan keluarga. Tentu ya, kita ketika merawat seorang anak gitu ya, anak itu kan 0 sampai 18 tahun itu masih di bawah bimbingan orang tuanya gitu ya. Maka kalau kita merawat anak, ya kita merawat orang tuanya juga, ya kita kolaborasi dengan orang tuanya juga, kan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam prinsip keperawatan anak ini adalah tujuan kita gitu ya, tujuan keperawatan anak dan keluarga itu meningkatkan maturasi. Maturasi itu kematangan begitu ya, yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososial spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pada masa yang akan datang kecenderungan keperawatan itu fokusnya pada tumbuh kembang supaya tidak terjadi penyakit. Jadi tadi kembali lagi di awal upaya pencegahan penyakit gitu ya. Kalau tumbuh kembangnya baik, kalau tumbuh kembangnya distimulasi dengan baik, kalau tumbuh kembangnya dideteksi dengan baik gitu ya, apapun kemungkinannya, harapannya di masa mendatang itu fokusnya di tumbuh kembang. Kalau tumbuh kembangnya baik, maka tidak akan terjadi suatu penyakit ataupun gangguan terkait dengan baik pertumbuhan maupun perkembangannya gitu ya. Gangguan terkait pertumbuhan misalnya anak mengalami stunting gitu ya. Kemudian masalah terkait perkembangannya itu akan berhubungan begitu ya. Jadi kalau misalnya anak mengalami stunting, perawakan pendek karena kekurangan nutrisi begitu ya, itu tentu akan berpengaruh kepada perkembangan anak. Jadi pertumbuhan itu akan mempengaruhi perkembangan begitu ya, berjalan beriringan. Tidak ada yang lebih penting dari pertumbuhan maupun perkembangan. Keduanya adalah penting, perlu diperhatikan begitu. Nah, kemudian peran perawat anak begitu ya. Di sini ada sebagai pendidik. Kita sebagai seorang perawat gitu ya, tentu mendidik baik anak maupun keluarganya, memberikan edukasi. Kemudian kita berperan juga sebagai konselor gitu ya. Kita sebagai rujukan untuk keluarga terkait dengan kesehatan anak. Kemudian kita berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi baik dengan sifatnya di sini adalah maksudnya bekerja sama dengan keluarga dalam merawat anak maupun kolaborasi dengan
tenaga kesehatan yang lainnya seperti dokter, fisioterapi, kemudian farmasi, ahli gizi, begitu ya. Tentu itu bentuk kolaborasi kita sebagai seorang perawat. Kemudian peran perawat yang lain adalah untuk mengambil keputusan etik, artinya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan etik. Kita juga sebagai rujukan juga begitu ya, terkait dengan meskipun pasien memiliki otonomi, tetapi kita bisa membantu untuk pengambilan keputusan yang sifatnya adalah sifat terkait dengan etik. Kemudian kita sebagai peneliti, di mana kita harus terus memajukan keperawatan anak ini gitu ya, harus selalu menggali hal-hal yang baru, menggali peran kita sebagai seorang perawat itu, kita dengan meneliti harapannya menemukan hal yang baru, hal yang bisa diterapkan di dalam dunia keperawatan anak, sehingga bisa secara tidak langsung begitu ya memajukan derajat kesehatan anak itu sendiri dengan melakukan penelitian-penelitian yang ada. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan begini, apakah perlu begitu ya orang tua terlibat dalam merawat anak saat anaknya sedang dirawat? Nah, kira-kira perlu enggak nih teman-teman? Sangat perlu ya. Tadi kita sudah di awal begitu membahas terkait dengan prinsip perawatan anak, di mana salah satunya adalah terkait dengan kolaborasi dengan keluarga, begitu ya. Karena itu tadi, apalagi ketika anak di usia masih 0 sampai 6 bulan, kemudian ya berarti di usia sampai usia sekolah begitu ya, usia sekolah sampai sebelum 12 tahun begitu, sehingga itu masih memerlukan orang tua. Bahkan informed consent atau segala sesuatu yang berhubungan dengan anak itu pasti akan ke orang tuanya terlebih dahulu gitu ya. Maka kita sebagai seorang perawat gitu ya, ketika merawat anak itu perlu sekali melibatkan orang tua atau keluarga, di mana pengertian itu disebut dengan family center care gitu ya. Kita memusatkan perawatan kita itu ada pada keluarga. Jadi kita memandirikan keluarga, mematurkan keluarga dalam merawat anak begitu ya, memberikan stimulasi. Itu tentu kan tugas keluarga juga gitu ya, sehingga mau tidak mau harus begitu ya, kalau kita merawat anak itu pasti harus melibatkan keluarga. Nah, kenapa sih harus menerapkan family center care gitu ya? Karena family center care di sini memiliki berbagai manfaat gitu. Yang pertama, ketika kita menerapkan family center care, hubungan antara kita, tenaga kesehatan, dan keluarga itu bisa menguat dan meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap anak. Bahkan sampai ke situ gitu ya manfaatnya. Karena dengan kita memfokuskan pada keluarga, kan hal-hal yang misalnya bisa dilakukan oleh keluarga begitu ya, karena anak kan tinggal dengan keluarganya, tinggal dengan ibunya. Maka kalau kita menerapkan family center care itu bisa menjadi penguatan gitu ya, menjadi penguatan dalam meningkatkan derajat kesehatan anak. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang lebih baik dan proses kolaborasi. Kalau kita selalu melibatkan orang tua begitu ya, keluarga di sini ya misalnya, sebagai bentuk kolaborasi kita, maka ketika keluarga mau mengambil keputusan klinis itu jauh lebih matang lagi begitu ya. Jadi tidak perlu bingung lagi karena keluarga sudah paham begitu ya, karena kita mempunyai atau kita memberikan informasi kepada keluarga gitu ya. Jadi di dalam family center care itu ya kita segala sesuatu itu diinformasikan kepada keluarga dan anak gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika ada suatu hal yang membutuhkan keluarga untuk segera mengambil keputusan terkait tindakan misalnya, itu bisa melakukan pengambilan keputusan secara mandiri gitu ya, karena itu bagian dari otonomi keluarga. Kemudian membuat dan mengembangkan tindak lanjut rencana keperawatan berkolaborasi dengan keluarga. Jadi misalnya seperti ini, ada suatu tindakan gitu ya, suatu tindakan yang bisa dikolaborasikan dengan keluarga, misalnya seperti melakukan kompres hangat
ataupun tepid water sponge pada anak-anak gitu ya. Itu kan bisa dilakukan oleh keluarga, dan kita juga memberikan edukasi pada keluarganya. Kalau misalnya di rumah demam, itu cara menurunkan demamnya gitu ya, itu seperti apa gitu. Misalnya salah satu tindakannya adalah dengan memberikan kompres hangat. Kemudian perlu sekali untuk mengecek suhu dengan termometer gitu ya. Jadi siap sedia di rumah kalau punya anak-anak itu harus ada termometer, kemudian harus ada obat penurun panas, kemudian harus tahu cara memberikan kompresnya tentu kompres hangat. Nah, itu kan jadi terkait dengan rencana tindak lanjut begitu ya, tindakan-tindakan yang bisa dikolaborasikan dengan keluarga, dimana itu berhubungan juga dengan yang poin D, meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki keluarga dan kapasitas pemberi pelayanan. Nah, kemudian dengan adanya penerapan Family Center Care ini bermanfaat juga untuk penggunaan sumber-sumber pelayanan kesehatan dan waktu tenaga profesional lebih efisien dan efektif. Jadi kita tidak semuanya itu kita lakukan, begitu ya. Jadi kita bisa bagi mana yang bisa kita terapkan untuk Family Center Care. Jadi contohnya misalnya seperti tadi untuk kompres itu kan bisa dilakukan oleh keluarga, sehingga waktu kita, tenaga kita itu bisa efisien dan efektif gitu ya. Belum. Nah, kemudian mengembangkan komunikasi antar anggota tim kesehatan dengan adanya Family Center Care ini. Kemudian persaingan pemasaran pelayanan kesehatan yang kompetitif gitu ya, bahkan sampai ke arah pelayanan kesehatan, dimana kalau kita menerapkan Family Center Care ini begitu ya, pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi begitu. Kemudian meningkatkan lingkungan pembelajaran untuk spesialis anak dan tenaga profesi lainnya dalam pelatihan-pelatihan gitu ya. Ini lebih ke arah profesi kita begitu ya. Dengan adanya penerapan Family Center Care ternyata juga bermanfaat untuk profesi kita sebagai seorang perawat anak gitu. Kemudian di dalam Family Center Care begitu ya, ada elemen penting yang harus diterapkan di Family Center Care, di mana meliputi yang pertama, memasukkan pemahaman dalam kebijakan dan praktik bahwa keluarga itu bersifat konstan dalam kehidupan anak. Sementara sistem pelayanan dari personal pendukung di dalam sistem yang berubah-ubah. Jadi keluarga gitu ya, praktek di dalam atau keluarga itu konstan ya, seperti itu begitu ya, sama, tetapi yang berubah-ubah itu sistem di dalam pelayanan kesehatannya gitu ya. Itu elemen pertama yang penting. Kemudian elemen yang kedua adalah elemen penting dalam Family Center Care itu meliputi memfasilitasi kolaborasi keluarga gitu ya di semua tingkat pelayanan keperawatan di rumah sakit, di rumah, dan di masyarakat gitu. Kemudian saling bertukar informasi yang lengkap dan jelas baik antara perawat dan keluarganya. Kemudian menggabungkan pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Jangan lupakan terkait dengan budaya yang dianut oleh setiap keluarga begitu ya. Tetap kita pahami, kita hormati ketika ada adat istiadat tertentu. Nah, kita bisa diskusikan misalnya ada perbedaan gitu ya. Kalau selama budaya itu tidak bertentangan dengan medis begitu, bisa kita tetap jalankan. Tapi kalau misalnya bertentangan, bisa kita edukasi secara perlahan dengan bahasa yang baik sehingga bisa diterima oleh keluarga begitu. Kemudian itu terkait ya, kalau budaya tentu terkait dengan sukunya, rasnya, dengan spiritualnya, keadaan sosial, kemudian tingkat ekonomi keluarga, pendidikan begitu ya, kemudian geografi tempat tinggal anak dan keluarga ini di daerah mana, itu akan mempengaruhi terhadap penerapan Family Center Care. Kemudian mengenali dan menghormati metode coping yang berbeda di setiap keluarga. Jadi setiap keluarga itu pasti punya metode coping begitu ya, cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan begitu ya, itu pasti berbeda-beda dan kita wajib menghormati dan mengenali itu begitu. Jangan disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dalam merawat seorang anak, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian mendorong dan memfasilitasi dukungan dan jaringan kerja sama keluarga dengan keluarga. Oke, kemudian ada lagi menetapkan bahwa rumah sakit dan pelayanan kesehatan
dan sistem pendukung untuk anak-anak itu memerlukan pelayanan kesehatan khusus dan keluarga bersifat fleksibel, dapat diakses dan komprehensif dalam menjawab pemenuhan kebutuhan keluarga yang berbeda sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian menghargai keluarga sebagai keluarga dan anak-anak sebagai anak-anak, gitu ya. Jadi masing-masing begitu ya, mengakui bahwa mereka memiliki beragam kebutuhan, perhatian, emosi begitu ya, dan yang lainnya, di mana untuk terkait dengan pelayanan yang akan kita berikan dan dukungan kesehatan serta perkembangan khususnya. Ini adalah prinsip-prinsip family center care begitu ya, prinsip-prinsip family center care di mana kita wajib menghormati setiap anak dan keluarga, menghargai perbedaan suku, budaya, sosial, ekonomi, agama tadi ya. Jadi pasti akan berbeda gitu ketika kita besok merawat anak begitu, mungkin tidak hanya dari satu suku tapi dari berbeda-beda suku gitu ya, ada yang suku Jawa, suku Dayak ataupun suku mana gitu, itu kita wajib menghargai perbedaan itu gitu. Tidak hanya suku tapi secara budaya, secara sosial, ekonomi, dan agama, ataupun tentang pengalaman perawatan anak misalnya, pengalaman sehat sakit, itu perlu kita hargai. Kemudian mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga. Ya, kita perlu mengenali apa sih yang menjadi kelebihan dari anak dan keluarga ini. Itu supaya dalam penerapan family center care-nya itu jauh lebih maksimal lagi begitu. Kemudian mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatan. Kemudian menjamin di mana pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh anak dan keluarga itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan nilai, dan sesuai dengan budaya. Gitu ya. Bahkan sampai ke arah situ kalau family center care. Jadi family center care itu tidak hanya fokus bekerja sama dengan keluarga, itu tidak, tapi kita harus wajib juga mengetahui bahwa apa yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan nilainya, dan sesuai dengan budayanya, begitu ya. Kemudian berbagi informasi secara jujur dan tidak bias, dimana kita kalau menyampaikan informasi itu ya sesuai apa adanya, tetapi cara penyampaiannya saja yang perlu diperhatikan begitu ya. Mungkin ada keluarga yang sifatnya tidak mudah menerima berita buruk begitu, maka perlu kita belajar bagaimana menyampaikan berita buruk secara baik gitu ya, supaya keluarga bisa menerima, misalnya terkait dengan penyakit anaknya begitu ya. Kemudian tidak bias, tidak membingungkan begitu ya, tidak bermakna ganda, intinya jelas apa yang harus disampaikan keluarga itu jelas. Kemudian memberikan dan menjamin dukungan formal dan informal untuk anak dan keluarga, ya, baik secara formal maupun secara informal. Jadi secara informal itu ya dukungan emosional gitu ya, itu termasuk ke dalam memberikan dukungan informal. Kemudian berkolaborasi. Nah, intinya adalah bagaimana kita dalam melakukan perawatan itu tidak hanya kita dan anak sebagai pasien, tapi kita kolaborasi baik dengan anak maupun dengan keluarga. Kemudian mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan. Sama ya tadi di awal ya, terkait dengan manfaatnya, akhirnya bisa mengetahui apa kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh anak dan keluarga, sehingga dalam melakukan perawatan, pelayanan kesehatan keperawatan anak ini bisa maksimal, karena dengan kita mendeteksi adanya kelebihan pada suatu keluarga gitu ya, sehingga bisa dimaksimalkan kelebihannya apa, kekuatannya apa, sehingga bisa membangun rasa percaya diri dalam membuat pilihan, misalnya nanti menentukan ada keputusan terkait keputusan medis. Nah, secara tidak langsung itu kan akan mempengaruhi hal tersebut ya. Ini mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihannya, kemudian supaya membangun rasa percaya diri, kemudian bisa membuat pilihan dalam menentukan pelayanan kesehatan anak. Nah, yang kedua ini adalah pembahasan terkait dengan atraumatic care. Apa sih itu atraumatic care begitu ya? Kalau dari bahasanya kan atraumatic, itu tidak begitu ya. Traumatik itu ya membuat trauma. Care adalah pelayanan. Intinya adalah kita sebagai seorang perawat dalam memberikan pelayanan kepada anak itu usahakan tidak memberikan hal-hal yang menjadikan trauma untuk anak-anak gitu ya. Jadi pelayanan tanpa trauma gitu ya kalau secara sederhananya ya, dimana penyedia asuhan keperawatan terapeutik gitu ya dalam lingkungan oleh seseorang atau personal dengan melalui penggunaan intervensi yang menghilangkan atau paling tidak memperkecil
gitu ya, distress, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya, baik secara trauma fisik maupun trauma psikologis yang dialami oleh anak-anak dan keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi secara definisi, traumatic care adalah di mana sistem pelayanan kesehatan yang kita berikan itu kalau bisa itu menghilangkan, tapi paling tidak kita memperkecil distress yang dialami gitu ya oleh anak-anak baik secara fisik maupun psikologis. Contoh distress fisik itu seperti apa misalnya? Misalnya kita melakukan tindakan ke anak begitu ya, secara fisik ada distress fisik, misalnya sakit begitu ya, kemudian harus di pegang kuat-kuat. Nah, itu kalau bisa diperkecil begitu ya, hal-hal yang bisa membuat akhirnya menjadi distress fisik. Bahkan distress psikologis, misalnya dengan menakut-nakuti gitu ya. Nanti kalau nggak disuntik tambah sakit loh, nanti kalau tambah sakit nggak bisa sekolah, nggak bisa main loh gitu ya. Itu secara tidak langsung adalah memberikan distress psikologis. Nah, itu bagian dari hal yang membuat traumatik pada anak. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal traumatik kepada anak ketika kita melakukan pelayanan keperawatan gitu ya. Prinsip atraumatic care gitu ya, intinya adalah prinsip dalam penerapan atraumatic care itu kita menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga gitu ya. Jadi kalau anak-anak tadi ya, significant others-nya itu kan termasuk keluarga gitu ya. Jadi orang yang sangat signifikan, sangat berarti untuk anak itu keluarga, terutama biasanya ibunya, ayahnya, saudaranya begitu ya. Nah, itu kita upayakan, kita cegah untuk adanya perpisahan gitu ya. Jadi kalau merawat anak-anak itu ya harus ditungguin gitu ya oleh orang terdekatnya. Bahkan mungkin bisa jadi kalau pada anak-anak yang mengalami penyakit kronis harus dirawat dalam waktu yang lama begitu ya, maka bisa kita fasilitasi untuk bertemu dengan saudaranya misalnya gitu ya. Jadi ada satu waktu untuk bertemu dengan saudaranya sehingga dampak untuk perpisahan dalam waktu yang lama karena anak misalnya dirawat di rumah sakit begitu ya, itu bisa kita kurangi dampaknya gitu ya. Karena berpisah, karena kesehariannya itu ya dengan keluarganya gitu ya, tapi tiba-tiba kemandiriannya kan belum matang begitu ya, tiba-tiba harus berpisah begitu ya, itu akan menjadi hal yang traumatis untuk anak. Nah, maka biasanya meskipun di ICU ya, kalau anak-anak itu kan di NICU gitu ya, NICU atau di PICU, neonatal intensive care unit atau pediatric intensive care unit ya gitu, ICU-nya anak-anak itu pasti akan tetap ditungguin paling tidak oleh satu atau dua orang, oleh ibunya atau ayahnya gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Kemudian mencegah dan mengurangi cedera injury gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Kemudian tidak melakukan kekerasan pada anak, baik kekerasan secara verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal ya, kekerasan secara langsung melalui fisik. Tapi kalau non-verbal kalau yang verbal itu yang kita ucapkan begitu ya, kekerasan melalui kata-kata begitu ya. Kemudian prinsip atraumatic care adalah dengan memodifikasi lingkungan. Contohnya seperti ini tadi ya, di slide ini saya ambil ini dari sebuah rumah sakit khusus anak di Jepang begitu ya. Nah, di rumah sakit itu kita fasilitasi untuk tempat bermain itu ya. Kalau di sana bahkan di setiap ruangan itu ada bukan taman bermain ya, tempat bermain yang permainan-permainannya ini disesuaikan dengan tumbuh kembang anaknya gitu. Jadi meskipun anak dirawat di rumah sakit, terutama yang anak-anak kronis ya, anak-anak dengan penyakit kronis misalnya kanker yang harus dalam waktu lama di rumah sakit, itu tetap stimulasi tumbuh kembangnya ada, mulai dari permainannya ada, kemudian sebagai bentuk modifikasi lingkungan juga gitu ya, mulai dari tatanan ruangannya gitu ya, jadi warna-warnanya itu disesuaikan, jadi supaya tidak menyebabkan anak itu takut begitu ya. Ketika di rumah sakit itu suasananya juga nyaman gitu. Kemudian bisa dimodifikasi, misalnya di sini hordennya itu yang bergambar, kemudian pintunya begitu ya, jadi
bergambar, kemudian dari bau rumah sakitnya itu pun tidak terlalu bau obat, begitu ya. Itu penting sekali untuk memodifikasi lingkungan anak ketika dirawat di rumah sakit. Nah, itu adalah terkait dengan bagaimana paradigma keperawatan anak, kemudian bagaimana kita penerapan family center care, kemudian bagaimana traumatic care, di mana itu menjadi ciri khas di keperawatan anak, gitu ya. Jadi di awal teman-teman itu harus memahami bahwa di keperawatan anak itu harus menerapkan family center care, gitu ya, perawatan yang berpusat kepada keluarga. Tadi sudah ada manfaatnya, kemudian sudah ada prinsip-prinsipnya, sudah kita bahas. Kemudian selain family center care, di keperawatan anak juga wajib kita hindari hal-hal yang membuat menjadi traumatis kepada anak, atau disebut dengan traumatic care, pelayanan tanpa menyebabkan trauma, baik trauma fisik maupun psikologis pada anak, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan morbiditas dan mortalitas. Ini adalah data-data terkait dengan angka kematian, angka kesakitan, gitu ya, pada anak. Anak berarti ya mulai usia 0 sampai 18 tahun, gitu ya. Kemudian pembagian usia teman-teman juga harus pahami, begitu ya. Jadi neonatal itu usia 0 sampai 28 hari. Begitu. Kadang itu masih di ranahnya keperawatan maternitas. Kemudian setelah neonatal, begitu ya, sampai 28 hari, kemudian 28 hari sampai 1 tahun itu infant atau bayi, begitu ya. Nah, setelah infant itu ada toddler. Toddler itu 2 sampai 3 tahun ya. Kemudian 4 sampai 6 tahun itu usia pra sekolah, gitu ya. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun itu adalah usia sekolah. Kemudian 13 sampai dengan 18 tahun itu usia remaja ya, atau dewasa awal ya, adolescence. Untuk pembagian usianya nanti bisa teman-teman lihat ya, mungkin ada beberapa perbedaan terkait itu, tapi kita bisa ambil dari sumbernya. Misalnya pembagian tentang usia itu bisa dari WHO maupun dari pembagian rentang. Kalau di Indonesia itu sudah ada juga diatur di undang-undang, gitu ya, pembagian usia anak, atau di dalam Kementerian Kesehatan itu juga membagi usia anak ke dalam rentang tadi, neonatal, infant, toddler, kemudian praskul, prasekolah ya, preschool, kemudian sekolah, kemudian baru remaja dan awal dewasa. Nah, di sini akan saya tampilkan, begitu ya, data-data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes. Ini laporan di tahun 2020, begitu ya. Jadi yang terbaru, gitu, terkait dengan bagaimana tingkat mortalitas, tingkat morbidity, begitu ya, pada anak-anak. Nah, yang pertama terkait dengan tingkat mortalitas pada anak, gitu ya, jumlah kematian balita 0 sampai 59 bulan di Indonesia menurut kelompok umur, gitu ya. Ini yang kematiannya itu paling tinggi masih pada tingkat atau pada rentang usia 0 sampai 28 hari. Tadi ya, di neonatal, di bayi baru lahir itu masih tinggi, begitu ya. Kemudian semakin bertambahnya usia, tingkat kematiannya semakin rendah. Nah, ini perlu kita kaji lagi, begitu ya teman-teman. Kalau bisa ya menyempatkan waktu, nanti sudah ada, begitu ya, di data Kemenkes RI, gitu ya, di Pusdatin untuk gambaran kesehatan di Indonesia, begitu ya. Bisa di situ dijelaskan, begitu, resiko, gitu, mengapa kematiannya itu tinggi di usia 0 sampai 28 hari. Ini terkait dengan kesehatan pada saat kehamilan ibu, begitu ya. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang juga meneliti kenapa kok kematian pada balita itu 0 sampai 28 hari itu yang paling tinggi, begitu. Kemudian terkait juga dengan pemberian atau nutrisi, gitu ya, pemberian nutrisi, kemudian perawatan anak, begitu ya, baik pada saat di kehamilan. Jadi kan akan mempengaruhi proses kehamilan sampai dengan kelahiran, begitu ya, itu mempengaruhi terkait dengan angka mortalitas pada bayi ini.
Nah, penyebabnya ya kematian, tadi kan yang paling tinggi kan yang usia 0 sampai 28 hari. Penyebabnya yang paling tinggi ya 35,3% gitu ya, atau 7.150 anak begitu ya, itu karena bayi baru lahir dengan berat badan rendah gitu ya, BBLR. Bayi baru lahir rendah, berat bayi baru lahir rendah begitu ya, jadi normalnya kan 2.500 begitu ya, jadi ternyata sebanyak 35,3% itu lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram gitu ya, 2,5 kilo, itu termasuk ke dalam BBLR. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan 27,0% begitu ya, itu karena asfiksia, gangguan bayi baru lahir begitu ya. Teman-teman nanti bisa nanti akan ada sendiri materi begitu terkait dengan pembahasan asfiksia gitu ya, gangguan oksigenasi pada bayi baru lahir gitu ya, dimana ini juga akan mempengaruhi teman-teman, ada penelitian yang menyebutkan bahwa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan nantinya gitu ya, setelah bertambahnya usia. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penyakit adanya kelainan bawaan, kemudian sepsis, kemudian tetanus, dan yang lain-lain, ini sebesar 3,5%. Ya, jadi paling banyak itu pada bayi BBLR. Itu ketika pada bayi 0 sampai 28 hari. Kalau bayi pada usia 29 hari sampai 11 bulan gitu ya, penyebab kematian terbanyak itu adalah pneumonia sebesar 67,3%, itu karena pneumonia gitu ya yang terbesar. Kemudian yang selanjutnya adalah diare. Diare masih ya nomor 2 penyebab kematian pada anak. Kemudian kelainan saluran cerna itu 12,1% begitu ya. Kemudian 2,9% kelainan saraf begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malaria, tetanus gitu ya, itu yang menjadi penyebab kematian pada bayi usia 29 hari sampai 11 bulan. Nah, kalau pada anak usia 1 tahun gitu ya, 12 bulan sampai 59 bulan, penyebabnya begitu ya, sama ini masih terkait dengan diare ya, kalau ini sudah ke diare, kemudian pneumonia, demam ya, malaria, difteri, campak. Nah, ini kan seperti pneumonia, diare, difteri, campak. Ini kan sebenarnya sudah ada imunisasinya begitu ya. Nanti kita akan lihat setelah ini bagaimana sih cakupan imunisasi di Indonesia begitu ya. Sebenarnya ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi gitu ya. Tapi yang sering salah kaprah gitu ya, kadang-kadang orang tua itu kenapa harus dikasih imunisasi diare, orang anak juga tetap akan diare begitu ya. Artinya bahwa memang imunisasi itu bukan berarti tidak membuat anak itu terbebas dari penyakit itu, tapi mengurangi keparahannya gitu ya. Kalau tidak di vaksin bisa saja lebih parah kan begitu. Kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti perawatannya misalnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan imunisasi. Jadi di Indonesia setiap bayi yang usia 0 sampai 11 bulan ini ada imunisasi wajib begitu ya, di mana imunisasi wajib itu dinamakan dengan imunisasi dasar lengkap, terdiri dari 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, HB, HIV gitu ya, 4 dosis polio, 1 dosis campak atau MR gitu ya, measles dan rubella ini. Ini adalah yang wajib. Yang di luar ini ada juga gitu ya. Nanti kita akan belajar. Jadi ini yang di Indonesia itu diwajibkan. Nanti berbeda juga dengan di Thailand begitu ya. Dulu ketika saya di Thailand ternyata dulu itu campak yang MR ini di Indonesia belum diwajibkan, tetapi sekarang mulai diwajibkan. Nah, padahal di negara Thailand ya, negara tetangga kita, MMR itu tidak hanya MR ya, tapi MMR itu sudah diwajibkan dari sudah lama gitu ya, tapi di Indonesia baru-baru saja diwajibkan gitu. Ini adalah cakupannya gitu ya, dari tahun ke tahun
ya, ada yang dari tahun 2019 cakupannya 93,7%. Nanti kita akan lihat per masing-masing imunisasi. Nah, ini cakupan imunisasi begitu ya. Kalau di Indonesia cakupannya kan tadi sudah 93,7%. Targetnya Indonesia itu di tahun 2019 93%, tapi ini melebihi dari target gitu. Jadi bagus. Nah, di beberapa daerah itu sudah mencapai target yang melebihi dari target ya. Ini yang di sini mulai dari di Bali gitu ya sampai kemudian NTB, Jawa Timur gitu ya, Yogyakarta, Jawa Tengah begitu sampai seterusnya, ini melebihi target. Tapi ada beberapa daerah yang ternyata cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak tadi itu belum mencapai target begitu ya, dari target yang ditetapkan oleh Indonesia di tahun 2019 ternyata begitu ya. Tapi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk cakupannya gitu ya, antara 2018 ke 2019 ini ya. Jadi peningkatan gitu. Ya, jadi ini yang perlu diingat adalah ini, imunisasi dasar lengkap pada usia 0 sampai 11 bulan ya, hepatitis, BCG, pentabio gitu ya, DPT, HB, HIV, kemudian polio, kemudian measles, rubella. Kemudian, nah ini per masing-masing imunisasi gitu ya, vaksinnya. Kalau ini untuk campak gitu ya, pada anak-anak targetnya 95% di tahun 2019, tapi 2019 ini sudah melebihi target 95,14%. Tapi sama juga, tidak semua daerah itu sesuai dengan target gitu ya. Kemudian ini kalau menurut provinsi ya tadi, nah ini negara daerah-daerah yang belum semuanya itu sesuai dengan targetnya 95% di tahun 2019, tapi ada beberapa yang belum, tapi ada yang melebihi target ya. Kemudian ini sudah ya. Nah, presentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi gitu ya. Ini yang cakupan imunisasi begitu ya berdasarkan kabupaten kota. Nah, sebentar. Kalau tadi itu yang ini ya, ini adalah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dari tahun 2011 sampai 2019 begitu ya. Imunisasi dasar lengkap pada bayi menurut provinsi ya, kalau menurut provinsi itu. Kemudian yang mencapai 80% ini ya. Kemudian ini cakupan imunisasi lanjutan gitu ya, yang DPT, HB, HIV ini atau dikenal saat ini itu jadi 1 kali suntikan begitu ya, disebut dengan pentabio gitu, 5 ya, 5 macam, diphtheria, pertussis, tetanus, kemudian HB dan HIV. Oh, ini pada baduta ya. Kalau tadi kan pada bayi ya yang awal. Nah, kalau yang pada baduta itu targetnya 75 2 tahun ya. Ini 75 sampai 95, targetnya 70%, tapi sudah mencapai 75% ya. Nah, itu kalau sampai yang dari imunisasi dasar begitu ya, sampai yang anak baduta, bayi 2 tahun ya. Tapi kalau untuk anak sekolah itu nanti akan ada sendiri gitu ya, disebut dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS gitu ya, yang diberikan apa saja begitu pemberiannya gitu ya. Diberikan pada anak kelas 1, 2, dan 3 SD awalnya begitu ya. Sebelumnya itu pada anak kelas 1, 2, 3, tetapi sekarang berubah gitu ya. Kelas 1 itu dapatnya campak dan DT gitu ya. Kemudian yang kedua kelas 2 TD, kemudian yang kelas 5 SD tetanus gitu ya. Tetanus ini diphtheria, campak, diphtheria dan tetanus, ini tetanus gitu ya. Kemudian pemberian BIAS ini hanya dilakukan di kelas 1 dan 2 saja, sedangkan kelas 5 SD dimulai tahun 2019 sebenarnya sudah mulai. Kalau 2017 sampai 2018 itu baru
2 kali gitu ya, di kelas 1 sama kelas 2 saja, tetapi sekarang sudah ada tambahannya di kelas 5 SD mulai dari tahun 2019 gitu ya. Oke, nah ini cakupannya pun belum sampai 100% begitu ya ternyata. Nah, teman-teman bisa membuka di website ini ya, websitenya idai.or.id terkait dengan jadwal imunisasi. Di sini sudah jelas imunisasi apa yang harus didapatkan oleh anak usia 0 sampai 18 tahun. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada imunisasi wajib tadi ya, yang dari 0 sampai 11 bulan. Kemudian ada imunisasi bias untuk yang anak usia SD begitu ya, kelas 1, 2 dan 5. Tapi kalau ini yang di luar imunisasi dasar pun ada ya, contohnya misalnya seperti PCV gitu ya, ini di luar imunisasi yang wajib gitu ya. Ini untuk pneumonia begitu ya, rotavirus, ini untuk diare gitu ya, kemudian imunisasi influenza gitu ya. Nah, jangan salah kaprah. Kadang orang tua itu ngapain di vaksin influenza biar anak itu tetap saja juga kena influenza meskipun sudah divaksin gitu, atau biar punya kekebalan tubuh sendiri begitu ya. Ya, kekebalan tubuh itu kan ada dua ya, yang sifatnya alami dan buatan begitu. Nah, kan bisa juga ditambahkan dari yang buatan. Kemudian itu tadi, jenis influenza itu banyak sekali begitu ya. Tetapi yang di sini adalah beberapa virus yang sudah ditemukan vaksinnya begitu ya. Jadi seperti saat ini COVID begitu ya. Sebenarnya sudah dari dahulu itu COVID sudah ada begitu ya, tetapi akhirnya baru muncul sekarang ini, kemudian belum ada. Kalau sekarang sudah ada ya vaksin terkait dengan COVID. Nah, itu kan selalu berkembang begitu ya. Nah, selain COVID itu juga kan masih ada banyak lagi virus-virus influenza begitu ya. Jadi mungkin saja meskipun sudah divaksin influenza, dia masih terkena influenza gitu ya. Nah, influenza jenis apa gitu ya, virusnya jenis apa. Nah, bisa jadi bukan virus yang masuk ke dalam vaksin influenza ini gitu ya. Nah, kemudian MR atau MMR yang diwajibkan itu hanya measles dan rubella. Tapi kalau MMR itu ada tambahan mumps-nya. Mumps, measles, rubella, gondong, dan campak dan rubella gitu ya. Kemudian Japanese encephalitis ya, virus-virus virus Japanese encephalitis ya, ini munculnya itu di negara-negara Asia gitu ya, endemik, dan Indonesia termasuk negara endemik juga untuk Japanese encephalitis ini. Kemudian varicella gitu ya, cacar air. Jadi varicella dan campak itu berbeda ya. Kemudian hepatitis A ya, kemudian tifoid ya. Untuk tifoid itu kan banyak sekali ya. Tifoid itu kan disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit yang bisa diderita oleh anak yang disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi bukan bakteri. Jadi ini adalah virus-virus yang dilemahkan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ini gitu ya. Kemudian HPV ya, terkait dengan nanti ini biasanya pada anak sekolah begitu ya, untuk Haemophilus virus gitu ya, tadi sudah teringat kok lupa ya, cervix begitu ya, terkait dengan kanker cervix ternyata bisa kita cegah begitu kan, disebabkan karena virus ya. Kanker cervix itu bisa kita cegah sedini mungkin gitu. Kemudian dengue ya, dengue ternyata ini sudah ada dengue itu kan masih menjadi penyebab kematian juga ya di negara-negara tropis, terutama di Indonesia ini gitu. Jadi bisa diberikan vaksin pada anak-anak. Nah, ini memang tidak wajib. Nah, ini di sini ya sudah ada rentang usia dari lahir, ini 1 bulan ya, bukan 1 tahun. Ini dari lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya sampai dengan 18 tahun ya. Ini sampai 24. Ini kan 1 tahun ya, kemudian 24 adalah 2 tahun gitu ya, kemudian 3 tahun, kemudian 5 tahun gitu ya. Membacanya seperti itu, dilihat di sininya ya. Kalau ini bulan, sini sudah
tahun. Kemudian cara membacanya adalah yang biru ya, ada yang biru, kemudian ada yang pink dan ada yang kuning gitu ya. Kalau yang ini cara membacanya ya, biru itu primer, yang kuning agak muda gitu ya, dia kacap. Kacap itu ya artinya kalau tidak diberikan pada ini bisa diberikan pada ini gitu ya. Kemudian kalau yang pink itu booster ya, tambahan. Kemudian kalau yang kuning tebal ini di daerah endemis gitu ya. Sorry, saya masih mau menjelaskan ya imunisasi tadi. Nah, jadi contohnya misalnya seperti hepatitis B ya. Hepatitis B itu diberikan sejak awal kelahiran gitu ya, itu sudah langsung diberikan biasanya bersamaan dengan pemberian disuntik vitamin K gitu ya. Kemudian nanti diulang lagi gitu ya, primer ini harus ya ketika usia 2 bulan gitu ya, 2 bulan nanti hepatitis B yang kedua, kemudian yang ketiga adalah hepatitis B yang ketiga di usia 3 bulan, kemudian hepatitis B yang selanjutnya adalah di usia 4 bulan. Nah, ini HB hepatitis B itu tadi yang pentabio tadi biasanya digabung begitu ya, yang imunisasi wajib tadi. Nah, ini yang DPT, HB dan HIB, haemophilus gitu ya. Ya, sebentar saya lanjut lagi. Ya, jadi hepatitis B, HIB ini ya itu jadi satu dan DPT atau DTP di sini ya, diptosis, difteri, tetanus dan pertusis gitu ya, batuk begitu ya. Nah, batuk pertusis itu kan batuk. Kemudian nanti booster ya untuk hepatitis B ini biasanya diberikannya kan bersamaan ya, hepatitis jadi satu suntikan, HB, HIB dan DPT ini jadi satu jadi jadwalnya kan sama dengan ini gitu ya. Cuman kalau yang untuk hepatitis saja itu juga diberikan di saat dia lahir gitu ya, HB1 gitu ya. Kemudian yang ini nanti akan diberikan secara bersamaan. Nah, atau ada yang baru juga ya, itu yang heksasim begitu ya, merek heksasim itu merek ya, tapi isinya adalah hepatitis B, kemudian kalau itu langsung dengan ada polionya juga gitu ya, digabung dengan polio, jadi satu kali suntikan tanpa ditetes. Ya, tapi kalau untuk polio 0 itu ditetes, pakainya tetes gitu ya. Tapi kalau yang sendiri itu nanti yang ini nanti maka akan diberikan polio juga gitu ya, yang tadi HB kemudian HIB begitu ya, itu akan diberikan sendiri polionya. BCG ya, BCG itu satu kali. Ini untuk BCG itu untuk TB gitu ya. Untuk TB itu diberikan satu kali pada saat lahir sampai usia 1 bulan gitu ya. Ini kacap, artinya kalau misalnya di sini tidak memungkinkan diberikan, misalnya terjadi demam begitu ya. Kenapa sih pada anak-anak itu kalau demam lebih baik jadwal imunisasinya itu diundur dulu gitu ya? Kenapa? Karena nanti tidak jelas jadinya gitu ya, dia demamnya demam karena sakit atau demam karena post imunisasi gitu ya. Jadi kadang reaksinya setelah diberikan imunisasi itu akan menjadi demam, tapi kan tidak berbahaya begitu ya kalau karena post imunisasi. Tapi kalau misalnya dia sudah demam dulu sebelum diimunisasi, itu biasanya jadwal imunisasinya itu akan diundur dulu supaya nanti jelas ini sakitnya karena apa gitu ya. Nah, DTP ini gitu ya, nanti ada yang tambahan pada saat dibias tadi ya. Kemudian rotavirus, yang PCV dulu ya, yang pneumonia itu di usia 2 bulan PCV 1, di usia 4 bulan PCV 2, di usia 6 bulan PCV 3. Kemudian ini ada booster di usia 12 sampai 15 gitu ya, itu untuk booster PCV-nya pneumonia. Karena tadi ya di angka kejadian yang menyebabkan kematian pada bayi dan anak 2 tahun gitu ya, itu kan juga pneumonia yang masih tinggi gitu ya.
rotavirus ya, tadi diare kan juga penyebab kematian tertinggi juga, itu diberikannya bisa 3 kali. Kemudian influenza 1 kali di usia 6 bulan, kemudian diulang ya boosternya itu setiap tahun sekali mulai dari usia ini ya sampai 18, diulang setiap tahun 1 kali gitu ya. Kemudian MR, nah kalau dia memakainya yang MR saja gitu ya, yang measles rubella saja itu diberikannya pada usia 9 bulan. Tapi kalau MMR, mum measles rubella itu pada usia 18 bulan. Nah, kalau pada nanti diulang gitu ya, di boosternya itu akan diulang mulai usia 5 tahun begitu ya, 5 tahun sampai 7 tahun begitu. Kemudian Japanese encephalitis ini di usia 9 bulan, kemudian dikacap bisa sampai 18 bulan. Oh, ini di endemis ya, daerah endemis. Nanti tinggal kita lihat apakah daerah itu tuh endemis atau tidak. Kalau daerah endemis bisa dikasih gitu ya. Dikasihnya 2 kali ya kalau JE sama usia 2 tahun dan 3 tahun. Varicella gitu ya, varicella diberikan di usia setahun, anak setahun gitu ya. Kemudian 2 kali dikasihnya dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Kemudian ini untuk varicella ya. Untuk hepatitis A juga 2 kali dikasihnya di usia setahun sampai dengan 2 tahun, 2 kali ya. Nah, intervalnya 6 sampai 38 bulan. Kemudian untuk tifoid mulai dari 2 tahun. Ya. Kemudian HPV bisa mulai dari 9 tahun, kemudian dengue itu mulai dari 9 tahun, dikasihnya 3 kali dengan interval 6 bulan. Jadi misalnya dikasih yang pertama di usia 8 bulan, maka dikasihnya lagi 6 bulan berikutnya untuk yang dengue kedua, dengue ketiga 6 bulan berikutnya untuk dengue ketiga. Ya. Nah, di sini ada pemberiannya, ada penjelasannya gitu ya. Vaksin hepatitis B gitu ya. Ini vaksin BCG untuk tuberkulosis ya, tuberkulosis, karena tuberkulosis ini di Indonesia masih tinggi gitu ya, maka ada vaksin untuk anak-anak gitu ya. DPT begitu ya, ini yang DPT tadi penjelasannya. Kemudian vaksin pneumokokus gitu ya, atau untuk pneumonia. Ini yang lain-lainnya gitu ya. Human papillomavirus ini untuk yang kemungkinan kanker serviks begitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana presentase kejadian gizi buruk dan gizi kurang pada balita 0 sampai 23 bulan gitu ya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu yang mengalami gizi kurang ternyata masih banyak gitu ya, 11,40%. Kemudian 3,8-nya itu masih mengalami gizi buruk gitu ya. Itu secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini tingkat prevalensinya per masing-masing daerah begitu ya. Dari Jawa Barat itu 2,5 yang mengalami gizi buruk, ini yang mengalami gizi kurang itu 8,10. Nah, kita dari mana sih mengetahui gizi buruk dan gizi kurang? Tentu kalau pada anak-anak dilihat berat badan, tinggi badan gitu ya. Nanti dimasukkan ke dalam grafik untuk diketahui dia termasuk ke dalam gizi buruk atau gizi kurang begitu ya. Nanti kan akan dilihat di standar deviasinya gitu ya. Kemudian ini gizi buruk dan gizi kurang pada balita 0 sampai 59 bulan. Nih ya, masih tinggi juga ya yang berperawakan pendek dan sangat pendek. Ini hubungannya nanti dengan stunting gitu ya. Nah, ini ya grafik proporsi stunting ya di Indonesia. Ini sebenarnya masih tinggi sekali begitu ya, proporsi stuntingnya begitu. Kemudian ini, nah ini terkait dengan inisiasi menyusui dini begitu ya. Inisiasi menyusui dini itu kan segera memberikan ASI pertama begitu ya, ketika bayi baru lahir. Kalau keadaannya tidak darurat itu kan langsung di IMD kan, disusui oleh ibunya, karena manfaat dari IMD itu banyak sekali gitu ya, mulai dari nantinya mendapatkan ASI pertama, kolostrum, kemudian kedekatan ibu dengan anaknya gitu ya, kemampuan anak untuk menyusu juga ada di situ ya. Kalau kita memberikan
proses inisiasi menyusui dini. Dan proses IMD ini juga tidak sebentar begitu ya, tapi lama, mulai dari anak tertidur, kemudian bangun, merangkak, mencari nipel ibunya gitu ya, itu prosesnya lama. Jadi kalau misalnya biasanya ada yang melakukan IMD tapi cuma 15 menit, itu namanya belum IMD gitu ya. Targetnya itu sudah 50% di Indonesia, tapi ternyata melebihi target ya, sampai sekarang sudah 75,58%, tapi belum sampai 80% juga ya, tapi ya belum banyak gitu ya yang menerapkan IMD ini. Kemudian nah ini ASI eksklusif ya, targetnya 50%, targetnya hanya setengahnya gitu ya. Sebenarnya sudah melewati target. Di Indonesia itu yang mendapatkan ASI eksklusif, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI saja di usia 0 sampai 6 bulan tanpa apapun ya, karena memang kebutuhan bayi itu terpenuhi, semua nutrisi terpenuhi hanya dengan pemberian ASI eksklusif gitu ya. Jadi manfaat ASI itu banyak sekali gitu ya, teman-teman perlu ketahui itu gitu ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan sebegitu luar biasanya ASI itu gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih baik, mau susu formula semahal apapun itu tidak lebih baik dari ASI. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat itu harus mendukung pemberian ASI gitu ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal itu, misalnya di ibu-ibu begitu ya, belum ASInya misalnya pada anak pertama gitu ya, ASInya belum keluar, itu perlu sekali kita dukung. Bukan berarti malah kita berikan minum formula saja enggak apa-apa Bu gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya, karena ASI eksklusif itu sangat penting, perlu kita dukung. Karena kadang anak ya usia 0 sampai 3 hari itu dia masih punya tampungan ya, tampungan. Jadi kalau misalnya ASInya baru sedikit yang keluar dari ibunya itu tidak masalah, karena kebutuhan anak pun itu lambungnya itu masih sangat kecil gitu ya, sebesar biji kacang begitu ya. Jadi ya intinya ya tidak membutuhkannya itu tidak banyak, hanya beberapa cc begitu ya. Jadi memang nggak masalah gitu. Jadi ini perlu kita kawal untuk memberikan ASI eksklusif, apalagi yang sekarang ini banyak sekali berita-berita yang anak baru usia 3 hari itu sudah diberikan nasi, sudah diberikan pisang begitu ya. Itu tidak direkomendasikan, justru malah akan berbahaya gitu ya. Kemudian ini tablet pemberi tambah darah gitu ya, ternyata penting sekali. Nah sekarang kan pada anak-anak remaja gitu ya, mulai dari usia SMP SMA itu biasanya akan diberikan tablet penambah darah gitu ya, zat besi. Itu targetkan 30%, tapi dia melebihi target 46,56% di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan tren isu keperawatan anak, begitu ya, ini adalah beberapa contoh-contoh tren isu yang berkembang saat ini. Yang pertama terkait dengan kesehatan mental anak, ya. Jadi ini menjadi tren isu untuk saat ini, begitu ya. Kemudian child care development, kemudian penyakit kronis pada anak, terkait dengan gizi pada anak, ASI, kemudian perilaku, stunting tadi ya, imunisasi. Nah, imunisasi itu sudah ada yang baru, tadi yang saya jelaskan itu yang terbaru. Kemudian obesitas, ini menjadi tren isu keperawatan di anak juga. Kemudian promosi kesehatan dan pencegahan penyakit ya. Jadi tren kedepannya kan kita lebih mengarah ke preventif ya, preventif ke tumbuh kembang anak. Jadi ini masih menjadi tren isu keperawatan anak. Kemudian sistem pelayanan kesehatan. Ya, baik teman-teman, kira-kira itu tadi penjelasan di video ini terkait dengan bagaimana family center care, bagaimana traumatic care, kemudian mortalitas, morbiditas, lalu imunisasi begitu ya pada anak begitu. Kemudian juga terkait dengan paradigma keperawatan anak di awal tadi. Baik, untuk video kali ini penjelasannya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.